Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Ailani Paramita dengan NIM 2411011054 dengan absen 14. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Baik, sebelum itu saya akan menampilkan hasil tugas UTS yang telah diberikan. Nah, jadi yang pertama itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah metode pembelajaran dan jenis kelamin berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ada dua faktor yang diuji, yaitu yang pertama, metode pembelajaran dengan 3 level, A1, A2, dan A3. Selanjutnya, analisis yang digunakan adalah two-way ANOVA karena dapat melihat pengaruh dua variabel bebas sekaligus serta interaksi di antara keduanya. Selanjutnya yaitu pembuatan data. Saya membuat data dummy sebanyak 90 observasi menggunakan Microsoft Excel dengan 4 kolom yaitu ID, method, gender, dan score. Setiap kombinasi method dan gender berisi 15 data dengan nilai skor antara 10 sampai 100. Data ini kemudian dianalisis menggunakan aplikasi JASP, mulai dari analisis deskriptif, uji asumsi, hingga two-way ANOVA. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Nah, jadi ini hasil dari statistik deskriptif yang telah saya buat. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa metode A2 menghasilkan rata-rata skor tinggi, yaitu sekitar 77,6 untuk laki-laki dan 73,2 untuk perempuan. Metode A3 memiliki skor terendah, khususnya pada kelompok perempuan. Khususnya pada kelompok perempuan dengan rata-rata 5,96. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode A2 paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya yaitu uji asumsi normalitas dan homogenitas. Seluruh kelompok data telah diuji menggunakan Shapiro-Wilk test dan semua p-value lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Kemudian hasil Levens test menunjukkan nilai P sebesar 0,988, juga lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, asumsi homogenitas varians terpenuhi dan data dinyatakan layak untuk dilakukan uji ANOVA. Selanjutnya yaitu hasil two-way ANOVA. Berdasarkan hasil two-way ANOVA diperoleh faktor metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan nilai
F sama dengan 52,162 dengan P lebih kecil daripada 0,01. Nah, faktor jenis kelamin juga berpengaruh. Faktor jenis kelamin juga berpengaruh signifikan dengan F sama dengan 11,969 dengan P sama dengan 0,01. Namun tidak ada interaksi signifikan antara metode dan hasil jenis kelamin karena P sama dengan 0,928. Nah, ini berarti bahwa pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar tidak terhitung pada jenis kelamin. Dengan kata lain, metode A2 tetap paling efektif baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu grafik dan interpretasi. Pada grafik deskriptif plot, terlihat bahwa garis untuk metode A2 berada paling tinggi pada kedua gender. Sementara garis laki-laki dan perempuan hampir sejajar menunjukkan tidak ada interaksi yang berarti antara metode dan jenis kelamin. Garis laki-laki sedikit di atas yang mengindikasikan skor mereka sedikit lebih tinggi tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Berikut adalah tabel hasil assumption test dan post test atau HST. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, hasil uji asumsi menunjukkan bahwa metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, sedangkan jenis kelamin juga berpengaruh namun tidak terdapat interaksi antara keduanya. Metode A2 terbukti paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar baik pada siswa maupun perempuan. Siswa laki-laki maupun perempuan. Siswa laki-laki memiliki skor sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, tetapi perbedaannya tidak berarti besar. Data juga memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, sehingga hasil analisis dinyatakan valid. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pendidik menerapkan metode A2 dalam proses pembelajaran karena terbukti paling efektif. Guru juga perlu menyesuaikan penerapan metode ini dengan karakteristik peserta didik tanpa membedakan gender. Penelitian lanjut dapat menambahkan variabel lain seperti motivasi atau gaya belajar untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan, kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.